Halo semuanya, apa kabar kalian? Ya, hari ini saya akan menjelaskan beberapa cara saya membuat soal untuk mata pelajaran PPKN untuk SD kelas 1. Ya, kita bisa lihat ini pertama kompetensi dasarnya ya. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerapkan hidup rukun dalam perbedaan. Yang kedua, membiasakan tertib di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, menerapkan hak di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menerapkan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, indikatornya sendiri adalah yang pertama, siswa mampu mengenal hidup rukun di rumah, siswa mampu mengenal hidup rukun di sekolah, siswa mampu mengetahui haknya di rumah dan di sekolah, siswa mampu mengetahui kewajibannya di rumah dan di sekolah. Saya memilih 3 bentuk soal yang mampu menolong guru untuk melihat apakah indikator-indikator yang sudah disiapkan mampu terjawab oleh siswa. Yang pertama adalah pilihan ganda. Di situ instruksinya pilih jawaban tepat pada pertanyaan di bawah dengan memberikan tanda X pada salah satu option A, B, dan C. Menurut saya instruksi ini sudah sangat jelas untuk anak, dan nomor satunya yaitu salah satu cara menciptakan hidup rukun di rumah adalah dalam 3 option ini saya memilih 3 option saja A, B, dan C karena memang untuk kelas 1 itu seharusnya 3 saja agar lebih mudah. Dan di sini saya memilih option ini, ada satu option yang benar-benar menunjukkan hidup rukun itu sehingga anak tidak begitu bingung dalam menjawabnya. Yang kedua itu gambar, membantu dengan alat gambar. Hal ini menolong anak-anak yang mungkin visual untuk bisa menjawab pertanyaan. Nah, yang ketiga, samping. Gambar di samping sudah sangat jelas bahwa anak sedang duduk bersama untuk mengerjakan tugas. Nah, ini adalah salah satu kewajiban. Bagian nomor 4, di situ saya memberikan studi kasus yang menolong anak-anak untuk mampu berpikir kritis dan mampu menolong anak untuk bisa memiliki gambaran bagaimana hak mereka bisa dijalankan di sekolah. Dan saya memberikan studi kasus yang cukup mudah dan cukup bisa dilakukan anak-anak di sekolah. Nah, kemudian bagian nomor 5, di situ saya memberikan soal yang menolong anak-anak untuk mengerti ketika melakukan kewajiban kita, bagaimana seharusnya respon hati kita kepada kewajiban. Ini menolong kita untuk melihat nilai sikap kepada anak-anak. Yang kedua, saya memilih bentuk soal isian. Bentuk soal isian ini dengan instruksi isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Yang pertama, pasti teman-teman di sana semua sudah tahu jawabannya, yaitu adalah peraturan. Kenapa saya memilih salah satu fakta cerita? Hal ini menolong anak untuk lebih masuk ke dalam cerita dan lebih mendalami salah satu kewajibannya di sekolah adalah datang tepat waktu. Dan jika mereka melanggar, berarti itu mereka tidak menaati aturan. Yang kedua, di sini saya memilih soal, mungkin bagi teman-teman juga soal ini sudah sangat mudah. Tetapi bagi anak kelas 1 mungkin mereka akan berpikir banyak sekali dan bisa saja menghadirkan jawaban-jawaban yang di luar pemikiran guru, bahkan di luar apa yang kita inginkan gitu. Nah, dari sini guru bisa menyiapkan jawaban yang mungkin mendekati, bisa saja lakukan adalah ikut membersihkan, membantu ibu, menolong ibu dan sebagainya. Intinya jangan sampai keluar dari konsep yang ditentukan. Di sini ada 2 hal yang tersirat yang terjadi. Yang pertama, hak Rini adalah mendapatkan buku pelajaran dari ibu. Yang kedua, tanggung jawab atau kewajiban seorang ibu memberikan memenuhi kebutuhan anaknya. Nah, dari nomor 3 ini menolong guru untuk melihat apakah anak sudah mengerti dengan jawaban yang mereka berikan. Sesungguhnya ini jawaban. Dan yang ketiga, saya memilih bentuk soal uraian dengan instruksi soal, tuliskan dan jelaskan masing-masing satu bentuk kewajiban kamu di rumah dan di sekolah. Mengapa saya meminta satu saja? Karena bagi saya ini masih tingkat sekolah dasar kelas 1. Oleh karena itu, sebaiknya guru jangan memberikan instruksi yang begitu banyak ya. Guru-guru dan teman-teman semua yang ada di rumah, beginilah salah satu bentuk asesmen yang saya berikan untuk pelajaran PPKN kelas 1 SD. Mungkin teman-teman memiliki ide yang lebih kreatif dalam membuat asesmen bentuk soal, namun jika memilih asesmen bentuk soal pilihan ganda, uraian, dan isian, alangkah baiknya memberikan pertama instruksi yang jelas, karena instruksi bisa saja anak salah paham. Yang kedua, berikanlah soal yang memiliki jawaban sudah jelas, artinya terlihat jelas dari jawaban lainnya.
Karena anak kelas 1 terkadang masih susah membedakan, dan bahkan anak kelas 1 terkadang juga menjawab dengan realita kehidupan mereka sendiri. Seperti itu. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi.